Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Talia Nabila Nasution, mahasiswi Program Studi Magister Manajemen, Program Pasca Sarjana Universitas Sangga Buana Bandung. Pada pagi hari ini, saya akan mempresentasikan tentang etika dan tata kelola penggunaan artificial intelligence dalam pelayanan kesehatan. Pada presentasi ini, saya akan membahas penggunaan artificial intelligence atau AI dalam pelayanan kesehatan. Fokus saya adalah risiko diskriminasi pasien, perlindungan hak pasien, dan tata kelola AI yang etis dari sudut pandang saya sebagai dokter perusahaan. Sebagai latar belakang, AI digunakan untuk membantu triase, prediksi lama rawat inap, dan merekomendasikan dari tindakan medis. AI berpotensi meningkatkan kecepatan dan efisiensi layanan, namun keputusan kesehatan tidak boleh hanya berorientasi pada biaya. AI harus aman, adil, transparan, dan tetap diawasi oleh manusia. AI dapat membantu rumah sakit mengelola data dalam jumlah besar dan cepat, tetapi dalam pelayanan kesehatan efisiensi tidak boleh mengalahkan keselamatan dan juga keadilan. AI seharusnya membantu dokter mengambil keputusan, bukan menggantikan dokter. Sebagai ringkasan kasus, rumah sakit menggunakan AI untuk menentukan prioritas pasien, memprediksi lama rawat inap, menentukan layanan premium, merekomendasikan tindakan medis, dan adapun temuan masalah yang pertama, pasien BPJS memperoleh skor prioritas yang lebih rendah. Pasien lanjut usia lebih sering ditolak, algoritma tidak pernah diaudit, dan pasien tidak mengetahui bahwa AI mempengaruhi layanan. Masalah utama kasus ini bukan terletak pada penggunaan teknologi semata. Masalahnya adalah AI dipakai tanpa audit, tanpa transparansi, dan berpotensi membedakan pasien berdasarkan status pembiayaan maupun usia pasien. Sebagai identifikasi permasalahan etika, diskriminasi terhadap pasien BPJS, lalu ada diskriminasi terhadap pasien lanjut usia, tidak ada transparansi kepada pasien, tidak ada audit BIOS algoritma, dan risiko pelanggaran data pribadi pasien. Efisiensi biaya lebih diutamakan daripada keselamatan pasien. Nah, prioritas pasien harus ditentukan berdasarkan kondisi medis dan tingkat kegawat daruratannya, bukan berdasarkan kemampuan membayar ataupun pasien juga harus berhak mengetahui apabila data dan proses pelayanannya dibantu oleh AI. Bagaimana analisis AI etik dan juga etika bisnis? Adapun prinsip AI etik yang dilanggar, yang pertama keadilan ataupun fairness, lalu transparansi, akuntabilitas, privasi data, pengawasan manusia. Dan etika bisnis yaitu rumah sakit wajib mencari keseimbangan antara efisiensi dengan kemanusiaan. Pasien bukan sekedar sumber pendapatan, tapi keputusan akhir medis harus tetap berada pada dokter. Menurut WHO, AI di bidang kesehatan harus melindungi manusia, tidak menimbulkan bahaya, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam kasus ini, rumah sakit belum memenuhi prinsip tersebut karena keputusan AI berpotensi merugikan kelompok pasien tertentu. Untuk analisis stakeholder, apa saja dampak utama dari pasien-pasien yang dirugikan? Yang pertama yaitu pasien BPJS, dia mendapatkan risiko prioritas layanan yang lebih rendah. Lalu untuk pasien lansia, risiko penolakan ataupun diskriminasi dari keluarga pasien akan merasakan cemas dan juga kehilangan kepercayaan. Untuk dokter dan perawat dapat mendapat tekanan karena mengikuti rekomendasi AI. Untuk rumah sakit akan mengalami resiko reputasi dan juga hukum. Di investor akan mengalami penurunan dari nilai ESG, dan pemerintah lalu pun BPJS akan berisiko dapat melakukan ketidakadilan dalam layanannya. Dan rumah sakit tidak hanya bertanggung jawab kepada pemilik modal, rumah sakit juga harus bertanggung jawab kepada pasien, keluarga pasien, tenaga kesehatan, dan juga pemerintah serta masyarakat. Lalu bagaimana analisis good corporate governance dan ESG? Untuk good corporate dan governance yaitu transparansinya, pasien tidak diberi informasi. Lalu akuntabilitas penanggung jawab kesalahan AI tidak jelas, dan responsibilitasnya keselamatan pasien belum menjadi prioritas utama. Untuk independensi tidak ada audit AI yang independen. Lalu untuk fairness terdapat risiko perlakuan yang tidak adil. Dan ESG-nya sosial yaitu kelompok pasien rentan berpotensi dirugikan. Di governance yaitu tata kelola dan pengawasan AI masih tergolong lemah. Kasus ini membuktikan bahwa persoalan AI sebenarnya juga merupakan persoalan tata kelola perusahaan. Apabila GCG-nya lemah, teknologi dapat digunakan untuk keputusan yang tidak adil dan dapat merusak kepercayaan publik. Sebagai risiko bisnis, jangka pendeknya akan terdapat keluhan pasien dan juga bisa viral di media sosial. Dan dapat juga pemeriksaan regulator dan gangguan operasional, gugatan dari pasien ataupun keluarga. Nah, sebagai risiko jangka panjang, reputasi rumah sakit bisa menurun, pasien berpindah dari rumah sakit
ke rumah sakit yang lain, lalu investor bisa menarik investasinya, meningkatnya biaya hukum dan pemulihan sistem, menurunnya kepercayaan terhadap digitalisasi kesehatan. Nah, keputusan yang tampak efisien dalam jangka pendek dapat menjadi sangat mahal dalam jangka panjang. Kerugian reputasi dan hilang kepercayaan pasien jauh lebih besar daripada penghematan biaya operasional. Dan untuk rekomendasi tata kelola AI, yang pertama bisa membentuk komite tata kelola AI dan juga etika digital. Terapkan prinsip human in the loop dan AI hanya memberi rekomendasi, bukan keputusan akhir. Lalu untuk audit algoritma sebelum dan selama penggunaannya. Lalu jangan lupa untuk uji bias terhadap pasien BPJS, lansia, dan kelompok rentan. Lindungi juga data pribadi pasien, sediakan mekanisme pengaduan dan juga second opinion. Lalu untuk rekomendasi utama saya adalah rumah sakit tidak perlu menolak AI, tetapi harus menggunakannya secara bertanggung jawab. Dokter dapat menjadi pengambil keputusan akhir dan harus dapat menolak rekomendasi AI yang tidak sesuai dengan kondisi pasien. Lalu bagaimana relevansinya dengan dokter perusahaan? Yang pertama, AI dapat mendukung pemantauan kesehatan kerja, contohnya sebagai analisis tren penyakit, kelelahan kerja, dan risiko kesehatan. AI dapat membantu upaya pencegahan kecelakaan kerja, namun data kesehatan pekerja wajib dilindungi. AI tidak boleh digunakan untuk mendiskriminasi pekerja dan keputusan kelayakan kerja tetap harus dilakukan oleh dokter. Di lingkungan PTPP tempat saya bekerja, yaitu AI dapat membantu program kesehatan kerja dan keselamatan pekerja. Namun, teknologi harus tetap menghormati kerahasiaan medis pekerja dan tidak boleh digunakan sebagai dasar untuk mendiskriminasi pekerja. Sebagai kesimpulan akhir, AI bermanfaat apabila digunakan secara etis dan bertanggung jawab. Kasus menunjukkan risiko diskriminasi, kurangnya transparansi, dan juga lemahnya tata kelola. Prioritas pasien harus didasarkan pada kebutuhan klinis, bukan kemampuan bayar. Lalu AI menjadi alat bantu, tapi bukan menjadi pengganti dokter. Dan tata kelola yang kuat melindungi pasien sekaligus menjaga keberlanjutan rumah sakit. Kesimpulannya, teknologi yang baik bukan hanya teknologi yang cepat dan juga murah, tetapi teknologi yang adil, aman, transparan, dan manusiawi. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.